البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muka surat berapa? 82. Baik. Kita masuk ke muka surat 82 dari pembahasan adab. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sabi'. Pelajaran yang ketujuh, wa min adabil kalam, termasuk dari adab-adab pembicaraan. Qala Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kalian kepada umat manusia dengan perkataan yang baik. Di sini ada maf'ul bih yang terhapus, yaitu qulu linnasi qaulan hasanan atau qaulan husnan. Intinya apa? Perintah agar kita ini mengucapkan yang baik-baik kepada sesama manusia. Karena kita ini muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Abdullah bin Amr ibnul As, muttafaqun alaih. Muslim yang hakiki, muslim yang sebenar adalah muslim yang mana kaum muslimin selamat dari lidah dia dan tangan dia, gangguan lidah dan gangguan tangan. Kita tahu sebagaimana tangan boleh menyakiti, kaki boleh menyakiti, lidah juga boleh menyakiti walaupun dia tidak bertulang. Dahsyat ya, lidah tak bertulang tapi boleh menyakiti kita. Karena apa? Manusia memiliki kehormatan. Kalau dia dicaci maki, kalau dia dituduh dengan tuduhan palsu, tentunya dia akan merasa sakit hati. Makanya kita sebagaimana orang lain, sebagaimana kita merasa sakit hati jika mendengar perkataan yang buruk, nah, orang lain juga seperti itu. Maka hendaknya kita mengucapkan yang baik-baik. Ayat ini, walaupun sebab turunnya itu terkait dengan Bani Israel, karena rangkaiannya adalah perintah Allah kepada Bani Israel, tapi untuk apa Allah Ta'ala mengabadikan perintah itu dalam Al-Quran? Agar menjadi apa? Pelajaran untuk kita. Sebagaimana Bani Israel diperintahkan untuk mengucapkan yang baik-baik, demikian pula umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi yang terbaik, mengikuti kitab suci terbaik, tentunya syariatnya adalah syariat yang terbaik. Maka perintahnya sama, yaitu mengucapkan yang baik-baik kepada umat manusia. Makanya ayat ini sama dengan ayat yang lain dari sisi maknanya. Allah Ta'ala mengatakan, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakan wahai Rasulullah kepada para hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ahsan, lebih baik, atau mungkin ahsan adalah yang terbaik. Kenapa? Kenapa disuruh memilih kalimat, memilih lafaz-lafaz? Inna syaitana yang zagu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan akan menimbulkan gangguan di antara mereka, yaitu mengadu domba, jadi batu api, menimbulkan permusuhan di antara sesama saudara atau sesama rekan, sesama teman. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh yang jelas untuk manusia. Makanya walaupun biasanya kita akan mengatakan, walaupun orangnya kasar tapi hatinya baik. Ya, kalau hatinya baik, usahakan agar lidahnya juga lidah yang baik, bukan lidah yang kasar. Karena lidah yang kasar itu boleh menyakiti hati. Nanti akan menimbulkan permusuhan dan setan suka untuk mengadu domba di antara sesama manusia. Kita tak rela untuk jadi domba, maka jangan mengucapkan yang buruk-buruk. Kita disuruh mengucapkan yang baik. Sebagaimana yang telah
kita lewati dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa melanjutkan, tunjuk jari ya. Ayo falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Lebih baik diam daripada mengucapkan yang buruk-buruk. Tapi kalau mampu berbicara yang baik, itu pahala, mendapatkan pahala. Kalau belum berminat mendapatkan pahala, jangan mengucapkan apa-apa, lebih baik diam daripada mengucapkan yang buruk malah jadi berdosa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tadi sejuk, sekarang sudah berkurang. Rasulullah mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia perhatikan. Min sakhatillah, yang di dalamnya itu mendatangkan kemurkaan Allah. Fayahwi biha fi nari jahannam. Maka dengan sebab ucapan itu dia terhempas, terjatuh ke dalam neraka jahanam. Ab'ada min bainil masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Timur dan barat jaraknya berapa ya? Timur dan barat jaraknya berapa? Tak mampu kita mengatakan ya, timur dan barat itu macam mana jaraknya, tak tahu. Entah timur barat betul enggak? Tunjuknya betul atau salah? Al-muhim jarak jauh sekali. Tapi karena ucapan yang tidak diperhatikan, yang ternyata ucapan itu membuat Allah marah, ternyata dia masuk neraka dengan jarak yang sangat jauh macam itu. Masuk ke dalam neraka jauh sekali. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita memperhatikan, memikirkan apa yang harus diucapkan sebelum betul-betul berbicara. Karena sesungguhnya ucapan juga akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat itu. Kita lihat di dalam tulisan di sini, nastafidu minal ayah. Kita ambil faidah dari ayat ini. Yang pertama, annal muslim yatakallamu bil kalamil hasan. Bahwasanya seorang muslim itu mestinya dia berbicara dengan perkataan yang baik. Kita tahu ucapan yang baik termasuk dari sedekah, mendatangkan pahala. Kalau belum mampu mengucapkan yang baik, maka lebih baik diam daripada mengucapkan yang buruk-buruk. Ucapan yang buruk mendatangkan apa? Ucapan yang buruk mendatangkan apa? Dosa. Kalau diam mendatangkan apa? Diam mendatangkan apa? Diam mendatangkan pahala. Apa? Iya, paling tak apa? Tidak mendapatkan dosa. Kalau ucapan yang baik mendatangkan apa? Iya, tentunya mendatangkan pahala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, cuma ana lupa ya hadis sahabatnya siapa ya. Rasulullah mengatakan apa itu? Qul khairan taghnam, yaitu ucapkan yang baik niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan, yaitu mendatangkan pahala. Kemudian waskut an syarrin taslam, diamlah dari ucapan yang buruk niscaya engkau selamat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, sanadnya sahih. Jadi kalau kita bicara yang baik ada pahala. Kalau kita diam dari yang buruk, kita akan selamat. Diam dari mengucapkan yang buruk-buruk. Kalau kita mengucapkan yang buruk, yaitu tadi ada dosa, ada siksaan, ada kemurkaan. Na'udzubillah. Boleh jadi akan timbul permusuhan karena kita mengucapkan yang buruk-buruk, teman kita sakit hati dan sebagainya. Yang kedua, annana natakallamu bil kalamil hasan, hendaknya kita mengucapkan perkataan yang baik ma'ajami'in nas, dengan semua orang. Ya, asalnya adalah mengucapkan yang baik, malah jadi dakwah. Orang kafir melihat kita ini kalau bicara yang baik, tidak suka mencaci maki, tidak suka menyakiti hati, tidak berdusta, maka ini akan menjadi dakwah. Oh, saya suka agama dia. Akhirnya apa? Mau masuk Islam misalkan. Tapi kalau perlu ucapan yang buruk boleh, tidak mengapa.
Yaitu apa? Mendoakan kejahatan mendoakan hukuman bagi orang-orang yang jahat, yang menipu kaum muslimin, yang menumpahkan darah kaum muslimin, boleh. Atau apa? Memperingatkan umat dari bahaya pencuri. Kalau kita tahu ada pencuri, kita diam atau kita mengingatkan orang-orang? Ya, kita ingatkan. Mungkin orang-orang tak tahu orang itu pencuri. Kita tahu track record dia di negeri yang lain dia suka mencuri. Pindah ke sini ya, kita ingatkan. Hati-hati, awas rumah dikunci baik-baik. Hati-hati, kendaraan dikunci baik-baik dan seterusnya. Walaupun pencurinya nanti sakit hati, tak apa daripada umat dirugikan. Jadi boleh kita memperingatkan dari para penjahat-penjahat agar kaum muslimin selamat. Sebagaimana tatkala datang orang berkunjung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Idzanlah bi'sal akhul ashirah, berikan dia izin untuk masuk ke rumah, dan dia itu adalah seburuk-buruk orang kepada keluarganya." Jadi Nabi mentahdzir orang itu, mengingatkan orang-orang agar berhati-hati dengan dia. Tapi karena dia bukan mubtadi, dia di zaman Nabi dia sudah masuk Islam, cuma akhlaknya buruk. Nah, Nabi memperingatkan orang agar berhati-hati, tapi dia bertamu ya, diterima oleh Nabi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, fa'alanna lahul qaul, kata Aisyah, ketika orang itu sudah masuk rumah, Nabi berbicara dengan lembut kepada orang itu, semoga dia sadar, semoga dia jadi orang baik. Tapi Nabi mengingatkan orang-orang, waspada dengan orang ini. Jadi boleh kita memperingatkan orang agar orang-orang selamat. Kemudian at-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal taqulu liman shana'a ilaika ma'rufan jazakallahu khairan. Apakah Anda mengucapkan kepada orang yang berbuat baik kepada Anda jazakallahu khairan? Ya. Apa arti jazakallahu khairan? Iya, sebagian mengartikan itu, dan itu boleh, tak mengapa. Di dalam syarah jazakallahu khairan, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Yang lain mengatakan khairan, asalnya adalah khairal jaza, semoga Allah membalasimu dengan pahala terbaik. Tak masalah, dua-duanya, pilih mana yang paling bagus terjemahannya. Intinya kita mendoakan kebaikan untuk dia, bahkan mendoakan pahala terbaik untuk dia di sisi Allah Ta'ala. Baik. Boleh nggak ketika orang berbuat baik pada kita, memberi kita telur satu apa namanya? Satu papan. Kita bilang jazakallah khairan, zid. Boleh tak? Tambah lagi, boleh nggak? Kasihan dia itu, suruh nambah lagi pula. Nah, kadang ada teman kita kasih baik-baik gini, malah dia bilang jazakallah khairan, zid. Minta tambah lagi. Ya, teman aja, teman suka-suka jawabnya. Baik, yang kedua, idza qila lak, jika ditanyakan kepada Anda kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Fahal taqul alhamdulillah, apakah Anda mengucapkan alhamdulillah? Ya. Naam, aku alhamdulillah. Iya, aku alhamdulillah. Ada sebagian orang kita tanya bagaimana kabarmu, bagaimana keadaan hari ini, bagaimana case yang kemarin, peristiwa kemarin, tahu-tahu dia bilang sudah kholak. Untuk apa ikut campur kamu? Oh, kita ingin menunjukkan perhatian. Tahu-tahu malah dia marah-marah. Mungkin pikirannya masih sedang kacau, kasihan. Tapi mestinya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin masih sedang susah mengatakan segala pujian untuk Allah dalam segala keadaan. Baik. Kita ucapkan yang baik-baik. Yang ketiga, hal tuhibbu syakhsa alladzi yatakallamu bil kalamil hasan. Apakah Anda suka kepada seseorang yang mengucapkan perkataan yang baik? Ahmad, jawabannya? Naam, baik. Karena apa? Ucapan yang baik ini termasuk dari amal soleh. Berbuat baik kepada kita, telinga kita dihibur dengan kata-kata yang baik. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah, fa innal quluba majbulatun ala man ahsana ilaiha. Maka sesungguhnya jantung-jantung manusia, yaitu hati manusia, tercetak untuk suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdhi ma asaa ilaiha, dan benci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya.
Makanya kalau orang berbicara kepada kita dengan ucapan yang baik, ucapan yang halus, ucapan yang menghibur, maka kita suka pada dia. Baik. Kalau yang terjadi sebaliknya ya jelas hati kita sedih, kita jadi tak suka kalau jumpa dia. Baik. Makanya misalkan seorang guru ketika menasihati muridnya jangan bermudah-mudah mencaci maki, menggunakan kata-kata kotor, nanti muridnya jadi terlatih macam itu. Atau muridnya nanti jadi sakit hati sama gurunya, akhirnya belah tak mau ngaji lagi. Seperti di sebagian tempat di sana, ketika di dalam kelas muridnya ngantuk-ngantuk, dicaci maki, hey fulan, itu matamu tak ada kayunya ke? Kan macam pintu kan perlu kasih kayu biar terbuka terus matanya. Itu kasar sangat, kasihan. Ketika disuruh sedekah, muridnya disuruh sedekah kepada cikgunya. Cikgunya suka minta duit. Muridnya sedang tak ada duit. Cikgunya marah-marah mengatakan, sedekahlah, jangan jadi korun. Wah, ini menyakiti hati, kasihan. Murid diucapkan macam itu. Dituduh jadi korun. Korun duit banyak. Kita duit paling entah berapa. Tak mau sedekah ke cikgu dipanggil, jangan jadi korun kamu. Ini bahasa yang kasar sangat, kasihan. Yang terakhir di sini, hal tahrisu ala ikhtiyaril kalamil hasan. Apakah Anda bersemangat untuk memilih ucapan yang baik? Na'am, ana ahrisu ala ikhtiyaril kalamil hasan. Ya, artinya apa? Ya, saya memilih kata-kata yang baik. Ya, saya bersemangat, bersungguh-sungguh untuk memilih perkataan yang baik. Baik, ilahuna wallahu a'lam.